Semangat menebar satu hari satu kebaikan, bukan lagi menjadi semboyan, tapi sudah menjadi sebuah identitas yang melekat pada setiap langkah kebaikan. Kami selalu memperjuangkan, kami selalu mengusahakan untuk bisa berbagi, hingga nampak senyuman yang bahagia dan wajah berseri ceria. Mungkin bagi sebagian orang sulit untuk memahami mengapa kami melakukan berbagai aksi, mengapa kami rela memberikan berbagai kontribusi. Bagi kami, bahagia itu sederhana, yaitu dengan menjadi manfaat dan menularkan kebaikan sekecil apapun manfaat dan kebaikan. Sesederhana berbagi senyuman. Mas Faiz boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Abdulisa, biasa dipanggil Faiz atau teman-teman yang udah akrab biasanya manggilnya Mas Teng gitu. Karena apa kok dipanggil Mas Teng? Karena emang dari awal gabung teman-teman dari kampus manggil Teng dan terbawa sampai ke teman-teman DDV Jawa Timur gitu. Oke, boleh diceritain nggak awal pertama gabung di DDV seperti apa tahun berapa? Kalau bergabung itu kalau nggak salah waktu ikut ada oprek dari Dompet Jawa Timur, oprek kegiatan leadership camp itu batch pertama, jadi kegiatan LC pertama di DDP Jawa Timur ikut karena gratis awalnya ya, jadi untuk orang mahasiswa yang ya anak mahasiswa lah, jadi menarik dengan capacity building yang cukup keren, kenapa enggak gitu. Terus teman-temannya juga asik-asik dan dapat circle teman-teman yang jejaring yang lebih luas gitu. Arti DDV bagi Mas Faiz? Bagiku DDV itu tempat bagiku untuk melakukan bentuk tanggung jawab sosialku. Karena apa? Karena dari backgroundku emang suka kegiatan sosial di rumah, ikut kayak kartar dan aksi-aksi remas dan sebagainya. Jadi ketika aku merantau ke Surabaya, mungkin ada tempat yang lebih luas bagiku untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ternyata ada satu tempat yang namanya DDW Jatim. Dari LC itu yang gabung 2018, gabung dengan jaringan-jaringan orang-orang yang keren di dalamnya. Bahkan ada orang yang profesional, tapi ketika bertemu dengan orang yang seperti saya yang masih mahasiswa abal-abal, bisa menggait hingga bisa menjadikanku seperti ini, bisa kenal dengan orang banyak, dan itu mungkin tanggung jawab sosialku untuk bisa bermanfaat bagi sekitar gitu. Mungkin ada pasti, karena nggak luput dari kesalahan kan. Yang paling menakutkan yang di pikiranku mungkin ketika aku udah selesai purna menjadi koor 2 tahun, apakah kebaikan-kebaikan ini bisa beregenerasi gitu. Ketakutan itu sih yang bikin aku was-was gitu. Bisa nggak sih kebaikan-kebaikanku yang kemarin-kemarin itu bisa tertular ke regenerasi yang berikutnya gitu. Jadi kadang walaupun saya pernah masih ada keinginan untuk gabung lagi. Ayo Rek, gabung terus. Kita satuin frame biar ada chemistry lama dan baru buat ya tujuannya satu, buat membantu orang lain. Kalau bangga pasti, karena hampir selama saya merantau, kegiatan saya mungkin hampir 100% bisa dibilang kegiatan saya hampir di DDW. Bahkan kuliah saya pun bisa disebut agak terbengkalai. Untuk teman-teman sih, walaupun saya udah
nggak menjabat di pengurus, tapi kalau ada kesempatan kegiatan bareng oke, dan tetap ingat sih karena kebaikan itu enak, jadi bentuk sosial yang bisa dirasakan diri sendiri. Kalaupun kita lelah bikin kayak proyek sosial, gontok-gontokan gitu ya, sama ketika ada proyek gede tapi ada deadline dan lain sebagainya itu di luar nalar kita gitu, percayalah capekmu pasti besok udah selesai, tapi amal kebajikanmu itu insya Allah akan terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hamdan. Saya lahir di Demak, Jawa Tengah. Alhamdulillah sekarang berada di Malang, Pujon. Oke. Awal pertama saya ketemu DDV itu kalau tidak salah di tahun 2020 atau 2021-an. Ketika itu waktu masih pandemi ya. Itu saya punya beberapa anak murid, anak didik TPG. Ketika itu kita mengadakan acara Ramadan Ceria. Alhamdulillah karena memang beberapa orang tua dari anak didik saya itu kan sebagian ada yang dipecat dari pekerjaannya, terus ada yang pokoknya istilahnya perekonomiannya menyusut lah. Akhirnya karena itu kita adakan acara itu, dan dengan datangnya DDV itu anak-anak bisa semakin ceria, tertawa. Nah itu kenalnya baru pertama dengan DDV itu. Insya Allah di tahun 2020-an lah mungkin itu. Dengan adanya DDV ini alhamdulillah ya, memang untuk awalnya kita tidak tahu, tapi setelah kita sering melakukan kegiatan bersama dan sering kita ada bantuan-bantuan yang intinya di tenaga lah biasanya kan itu, terus apa itu membahagiakan anak-anak kita lah, itu alhamdulillah. Intinya DDV ini sangat luar biasa, kerennya itu masuk kategori ini fahsin man asa ilaika. Berarti tidak hanya kita itu apa ya, DDV itu kan tidak kenal. Awal mulai saya juga tidak kenal, tapi dia mau membantu lah itu loh. Ini kan tergolong termasuknya di situ. Berarti bukan hanya itu siapa, agamanya apa, bukan keluarganya, kenal juga tidak, tapi tetap ditolong. Dimanapun butuh bantuan ditolong. Yang utamanya di tenaga lah itu. Lah harapan saya mudah-mudahan ini adalah menjadi contoh, terutama untuk kawula-kawula muda, yang adalah contoh itikad baik yang perlu diistiqomahkan. Ya, mudah-mudahan bukan hanya satu kebaikan, tapi beberapa kebaikan, bahkan ribu-ribu kebaikan. Perkenalkan, nama saya Laila Latifatus dari DDV Jatim, Chapter Madiun. Oke, terima kasih. Hai, perkenalkan namaku Rizky dari Dompet Duafa Volunteer Jawa Timur, Chapter Malang. Ya, nama saya Farid dari Dompet Duafa Volunteer Jawa Timur, Surabaya. Asalnya dari Tulungagung. Pertama saya gabung di DV tahun 2021, tepatnya bulan Ramadan. Pertama kali gabung di DDV sekitar tanggal 20 Desember 2021, itu waktu respon Semeru. Nah, waktu itu saya diajak Pak Rizky untuk ikut jadi relawan mengajar di Semeru, di Pronojiwo. Awal mulai bergabung dari LC1 tahun 2018. DDV bagi Mbak sendiri apa? Menurut saya, DDV itu keluarga yang saling melengkapi, harus saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Di sini, saya juga sadar bahwa hidup itu tidak hanya tentang kita, namun kita harus memikirkan orang lain juga. Jadi bagi Mas Rizky apa? Bagiku, DDV Jatim itu seperti tempat belajar.
Saya belajar banyak hal dari DDV Jatim, salah satunya yaitu belajar ikhlas dan tulus. Seperti halnya rumah kalau katakan teman-teman itu. Kenapa? Karena di sini itu tempatnya teman-teman relawan berkumpul, tempatnya mereka bercerita juga, tempat mereka gurau, bercanda tawa gitu, saling tukar cerita, bahkan ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa menumbuhkan semangat jiwa-jiwa muda gitu. Alasan saya bergabung di DDV, sebenarnya saya merasa bahwa saya itu nggak berguna. Buat apa saya diam di rumah? Tapi di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi setidaknya dengan saya mencurahkan tenaga saya atau materi saya, mungkin itu bisa membantu orang lain. Itu alasan saya. DDV itu menyenangkan. Saya suka sekali melihat orang lain tersenyum. Padahal apa-apa yang saya lakukan terhadap mereka itu nggak seberapa. Saya hanya melakukan hal kecil tapi mereka senyum. Mereka bisa berbahagia kembali. Meskipun kadang-kadang capek, kadang-kadang mengeluarkan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan materi. Tapi dengan adanya senyum mereka, capek saya terbayar. Kenapa di DDV Jatim? Kembali lagi awal mula bertemu atau mengenal DDV itu dari sebuah event gitu. Saya melihat dari selembar flyer ada itu namanya leadership camp. Nah, di situ saya tertarik gitu. Sebagai seorang mahasiswa kan perlu untuk peningkatkan kualitas diri, kemampuan diri, soft skill lah gitu namanya. Nah, awalnya coba dulu. Ini apa sih relawan kan nggak tahu gitu. Ya jadinya masuk mengikuti leadership camp itu. Setelah selesai kegiatan, kita dari peserta diberikan sebuah proyek gitu. Nah, di situ mulai berkumpul teman-teman yang dari segala background, jurusan, kuliahnya juga maupun sudah bekerja gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu orang-orang yang belum pernah kita kenal dan punya visi misi yang sama di relawan. Saya sangat bangga. Saya bangga bisa menjadi anggota dari DDV. Di sini saya belajar banyak hal tentang kepedulian. Kepedulian membantu orang yang sangat membutuhkan. Bahkan ada orang yang rela tidak makan hewan kurban karena tempat tidak menjangkau. Ada satu orang, satu rumah, di situ hanya ada satu orang, jauh dari pemukiman. Apakah bisa dia selalu memakan daging? Tentu tidak. Di sini patut kita syukuri bahwa kita enak makan daging. Tapi di luar sana belum tentu. Ada orang yang masih membutuhkan bantuan kita. Bahkan senyum dari orang itu masih terlihat jelas, masih terekam di otak saya. Senyum seseorang yang hanya menerima satu kantong daging. Disitulah saya bangga. Saya bisa menolong orang yang sebenarnya hal itu wajar buat kita, hal itu biasa, namun bagi orang lain itu adalah hal yang sangat membanggakan, sebuah kebanggaan dari mereka. Bangga sekali, tidak ada hari di mana saya tidak bangga menjadi anggota DDV Jatim. Mungkin saya bangga dan merasa DDV Jatim ini sangat berharga. Saya merasa
kalau anak-anak saya nanti atau anak-anak cucu saya nanti akan merasa senang mendengar cerita-cerita saya, mendengar kisah-kisah saya, kisah kita semua saat menjadi relawan di DDV Jatim. Pastinya bangga, apalagi di kesempatan lain juga sebagai relawan juga dikasih wadah dari Dompet Duaha sendiri agar relawan ini bisa meningkatkan kemampuan mereka gitu. Baik nantinya untuk ya kemampuan diri sendiri maupun untuk peningkatan dari Dompet Duaha Volunteer Jawa Timurnya sendiri itu. Quotes mungkin ini sih apa ya? Bukan ini saya tulis juga di bio saya gitu. Nah, itu satu kalimat ya. Lakukanlah lakukanlah selagi kamu mampu untuk melakukannya gitu. Dalam kata lain, selagi kita masih muda, masih bisa punya kekuatan, punya semangat itu ya lakukan saja. Mengikuti gimana enaknya suasananya. Nanti itu gak bakal menyesal pokoknya gitu. Bisa buat cerita, bisa buat pengalaman ke depan gitu. Istilahnya gak ada penyesalan gitu. Jatim Ceria. Terima kasih sudah berbagi kehangatan melalui sambutan drama. Terima kasih sudah memberikan makna terdalam. Semangat menebar, satu hari, satu kebaikan. Satu hari, satu kebaikan. Yes. Tawa yang terlepas tanpa ada makna, cerita lama yang selalu dibawa. Diam-diam hati ini mengerti, teringat dan jadi ciri tentangmu, untuk sementara sampai berjumpa bersama-sama. Semua mimpi tinggi dan segala drama dijadikan canda di keluh bersama. Terkadang-kadang mata bicara seakan-akan semua rahasia. Oh, kebodohan antara kita jadi kenangan manis.